Berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, puji syukur kami haturkan kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir untuk mengikuti rangkaian acara pada sore hari ini. Ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Kepadamu-lah kami menyembah, Kepadamu-lah kami mohon ampunan dan pertolongan, serta hanya Kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Kongres PDI jadi SOS SIKMA yang kami hormati Bapak Kasat Binmas Polres Metro Bekasi, Hormat Bapak Kompol yang kami hormati Bapak Ibu jajaran Polres Metro Bekasi, Bapak Ibu Kasat Binmas yang sudah hadir pada kesempatan yang kami kerja melalui Asabri itu, atau masuk teman-teman yang ASN melalui Taspen. Kalau kami perlindungannya terhadap pekerja baik itu non ASN, pekerja swasta, formal, informal, dan termasuk jasa konsultasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masih banyak pekerja, khususnya pekerja sektor informal, belum terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Maka dari itu Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021, yaitu optimalisasi masalah program, khususnya program BPJS Ketenagakerjaan, program pendidikan, dan program tenaga kerja. Di mana tujuannya adalah perlindungan bagi pekerja-pekerja informal. Nah, maka dari itu dibuatlah kesepakatan antara Ketenagakerjaan dengan Polri untuk mengoptimalkan perlindungan pekerja-pekerja sektor informal. Nah, kenapa ditujukan kepada sektor informal? Karena memang kalau dilihat secara statistiknya bahwa pekerja informal ini justru sebenarnya sangat banyak dibanding pekerja formal. Dan dari sisi perlindungannya justru pekerja informal ini sangat minim. Seperti contoh misalnya katakanlah pedagang atau mungkin misalnya petani, nelayan. Nah, mereka ini pekerja-pekerja ini merupakan pekerja rentan yang butuh perlindungan. Nah, syukurnya juga bahwa tahun kemarin 2022 pemerintah Kabupaten Bekasi sudah melindungi sekitar 26.000 petani penggarap, petani penggarap, dan baru terlindungi selama 2 bulan. Kemarin kami ada perjalanan langsung sama Pak PJ Bupati, ada yang meninggal petani tersebut. Nah, jadi ahli warisnya menerima santunan sebesar 42 juta rupiah. Terkait masih banyaknya pekerja informal belum terlindungi, maka dilakukanlah kolaborasi antara Kepolisian Republik Indonesia dan Ketenagakerjaan dalam hal ini melibatkan Bapak Ibu Kepolisian, Kabinmas, dan langsung dengan masyarakat.
Tapi Bapak Ibu sekalian, nanti secara detail mungkin dijelaskan oleh teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa perlindungan tersebut memang lebih spesifik kepada pekerja-pekerja yang informal tersebut. Katakan misalnya UKM atau mungkin ada katakanlah pedagang di sekitar kita, ada mungkin katakanlah misalnya komunitas-komunitas kecil yang memang belum terlindungi. Nah itu mungkin bisa jadi tanggung jawab kita bersama untuk dilakukan perlindungan. Dalam perlindungan ini, Bapak Ibu, mekanismenya kita pun sudah diskusi kemarin, Pak Rian sama Pak Bos sudah diskusi. Mungkin untuk memudahkan nanti dibentuk agen itu namanya agen perisai. Jadi agen ini ada akan diberikan semacam fee. Artinya ini termasuk juga bisa dikatakan cukup membantu sebenarnya terkait karena misalnya dia operasional kita. Jadi saya mencontoh untuk iuran 16.800 kalau kita hitung itu sebenarnya yang disetorkan ke kami itu kurang lebih sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah lah. Selebihnya itu adalah fee, Bapak Ibu sekalian. Nah nanti untuk lebih detailnya dijelaskan sama teman BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Kalau kita seperti misalnya katakanlah berhitung masalah profit, maka di sisi profit sendiri sebenarnya dari BPJS Ketenagakerjaan bisa dikatakan tidak ada keuntungan yang dapat kalau kita bicara bisnis sebenarnya. Karena 16.800 rupiah untuk iuran per bulan justru fee-nya lebih besar dibanding iuran perlindungannya. Tapi sekali lagi kami merupakan badan penyelenggara perlindungan sosial, merupakan perwakilan dari negara di mana pemerintah memerintahkan kami, Presiden RI Pak Jokowi memerintahkan kami agar supaya bisa dikatakan target 85% pekerja informal di Indonesia bisa tercover atau terlindungi. Yang beserta perangkatnya, serta yang saya banggakan seluruh rekan-rekan Babin Kamtibmas. Puji dan puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenannya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan semangat, kelancaran, sehingga sore hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi dalam kegiatan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan. Ini dikhususkan kepada rekan-rekan Babin Kamtibmas. Kita ketahui bersama bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan badan hukum publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja di seluruh Indonesia, ya, dari risiko dengan menggunakan mekanisme jaminan sosial, sehingga BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan kita, Polres Metro Bekasi, untuk mensosialisasikan manfaat BPJS ini kepada masyarakat melalui rekan-rekan Babin Kamtibmas. Nanti setelah ini akan ada sosialisasi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan yang membidangi, ya, yang paham tentang mekanisme. Jadi saya harapkan kepada rekan-rekan Babin Kamtibmas, kemudian yang hadir di sini Pak Kapolsek juga, Pak Kapolpol boleh, ya, kemudian rekan-rekan yang lain, diikuti kegiatannya secara seksama, secara serius. Kemudian apabila ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Jadi kegiatan ini kegiatan sosialisasi, namun bisa juga ada tanya jawab untuk lebih memantapkan pemahaman rekan-rekan Babin Kamtibmas terhadap mekanisme BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini merupakan salah satu bekal rekan-rekan Babin Kamtibmas dalam kegiatan silaturahmi atau menyambangi
masyarakat keluarga binaan. Ya, nanti sambil sambang ke masyarakat, titip adanya BPJS Ketenagakerjaan. Ya, dalam hal ini disampaikan kepada tenaga kerja non formil tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang. Tadi sudah disampaikan juga bahwa kegiatan ini memiliki payung hukum, yaitu MOU dari Bapak Kapolri kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan. Ya, jadi kita laksanakan, kita jabarkan MOU atau kerjasama yang sudah ada antar pimpinan. Kita ini sebagai pelaksana tinggal melancarkan program-program pemerintah sehingga bisa sampai dan bisa dirasakan oleh masyarakat di lingkungan-lingkungan yang kecil. Pada saat menyampaikan kepada masyarakat, nanti sampaikan pemahaman-pemahaman. Ya, jadi apa sih manfaat BPJS? Kenapa masyarakat yang dalam hal ini tenaga kerja non formil ini butuh BPJS? Ya, perlu disampaikan. Ini Pak, ini salah satu adalah keinginan pemerintah Pak, bahwa pekerja di Indonesia untuk sasaran oleh pemerintah ada 96 juta Pak yang harus dilindungi oleh program Indonesia Kerja. Kemudian kenapa harus dilindungi Pak? Kita tahu sendiri Pak Presiden mengeluarkan instruksi nomor 4 tahun 2022 untuk pengentasan pemikiran ekstrim, betul Pak? Nah ini salah satunya Pak adalah ada peserta informal yang sangat sedikit sekali Pak, dari 96 juta targetnya Pak, yang baru terdaftar di kita cuma hanya 35 juta Pak. Artinya Pak baru 37% Pak. Kalau kita cek Pak dari sini Pak, kalau penerima upah itu baru Pak dari 43 juta sasaran kita Pak, itu baru terdaftar 22 juta penerima upahnya seperti saya Pak, yang kerja di pabrik Pak, ya kan? Yang kerja di kantor itu penerima upah Pak. Kemudian dari bukan penerima upah, bukan penerima upah ini Pak, tenaga kerja informal bahasanya Pak, kayak pedagang, ojek pangkalan, ya Pak, petani, nelayan, itu Pak dari target pemerintah 44 juta, kita baru terrealisasi cuma 6 juta Pak, baru 13,75% Pak, kecil banget Pak. Untuk jasa konstruksi yang bangun-bangun gedung Pak, targetnya 8 juta, alhamdulillah Pak sudah 7 juta Pak. Untuk jasa konstruksi yang tukang-tukang yang bangun-bangun gedung Pak. Makanya oleh karena itu Pak Presiden justru memberitahu bahwa tenaga informal ini nggak bisa dari sini kerja sendirian, harus kerjasama dengan Polri, seperti itu Pak. Oleh karena itu Pak, dasar hukumnya apa Pak? Ini Pak, dasar hukum di kerja. Pertama Pak, Undang-Undang Jaminan Undang-Undang 1945 Pak. 1945 Pak, udah jelas Pak. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat dan kebenaran. Itu ada Pak, Undang-Undang Dasar 45 Pak. Artinya sebelum BPJS Ketenagakerjaan itu Pak hadir Pak, jam sostek dulunya Pak ya, aspek dulunya Pak, itu undang-undang udah buat Pak sebenarnya Pak, bahwa seharusnya seluruh Indonesia itu pekerja dan masyarakat Indonesia itu udah punya jaminan sosial. Bayangin Pak, kalau Bapak belum Pak, kalau Bapak kan asabri, betul Pak? Asabri Pak. Bayangin Pak, seperti tenaga kerja tadi Pak, tenaga OB kita Pak, PL Pak, mereka nggak punya jaminan Pak, yang ada cuma BPJS Kesehatan, betul Pak?
Tapi punten Pak, bagus sekalian. Pada saat mau berangkat kerja, mau pulang kerja terjadi kecelakaan tunggal Pak. Kecelakaan tunggal yang membiayai siapa Pak? Gak ada Pak. Bagi Mas. Waduh, hebat banget ini punya duit. Betul gak Pak? Padahal Pak, udah diatur dalam undang-undang. Mereka punya kok, jadi sosial punya hak kok. Undang-undang ngatur kok, negara ngatur kok. Negara memberikan kok, seperti itu Pak. Ya, udah diatur dalam undang-undang Pak. Kemudian diturunkan lagi Pak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Pak, itu di pasal Pak, sistem jaminan sosial itu wajib Pak diberikan amanah. Dan itu nanti di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 ini Pak, ini diturunkan kembali Pak ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Yang dimana Undang-Undang Nomor 24 2011 itu negara bilang bahwa BPJS itu hanya ada dua. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu ada dua. Pertama Pak, BPJS Kesehatan, dan kedua BPJS Tenagakerjaan. Perbedaannya di mana? Kadang-kadang Pak, kita tahu kata-kata BPJS, tapi tahunya BPJS Kesehatan betul Pak? Tahunya BPJS Kesehatan. Tetangga kita Pak, orang tua sakit, tahunya BPJS Kesehatan. Pas tetangga kita atau keluarga kita Pak yang habis dari bekerja, terus kecelakaan, tahunya kita ke BPJS Kesehatan. Padahal Pak, yang habis kerja, mau pulang kerja dari kecelakaan, itu tanggung BPJS Tenagakerjaan Pak. Perbedaannya di sini Pak. Saya lanjut Pak. Nah ini Pak, kalau BPJS Kesehatan itu cuma hanya memberikan pelayanan kesehatan aja Pak. Misalnya Pak, sakit stroke, sakit diabetes, gitu ya, sakit ispa Pak, kemudian demam berdarah, melahirkan, betul Pak, istri melahirkan, kemudian orang tua kita yang lagi koma, stroke dan sebagainya, kita sendiri, anak, istri sakit, itu BPJS Kesehatan Pak. Pertanyaannya adalah, kalau ada seorang pekerja, tenaga kerja yang mau berangkat kerja terus kecelakaan lalu lintas Pak, betul Pak, kecelakaan lintasnya kecelakaan tunggal, saya bahasnya kecelakaan tunggal ya Pak, kecelakaan tunggal, maka BPJS Kesehatan punya aturan Pak. Kalau kasusnya ada hubungan dengan pekerjaan, maka BPJS Kesehatan tidak akan menanggung Pak. Pertanyaannya Pak, kalau itu terjadi sama saudara kita Pak, kita nggak punya duit banyak Pak, ya paling juga berapa sih yang membantu keluarga kita Pak untuk ternyata harus operasi ratusan juta, pasti bingung Pak, pakai BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan kenapa Pak? Oh iya Pak, ini seharusnya BPJS Kerja loh Pak, seperti itu. Karena apa Pak? Karena di undang-undang ngatur Pak, di undang-undang ngatur Pak, bahwa kalau kecelakaan kerja itu masuk dalam jaminan kecelakaan kerja Pak. Kita punya 5 program Pak. Pertama, jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua, jaminan kematian. Yang ketiga, jaminan hak tua, kehilangan pekerjaan. Ini orang-orang yang ter-PHK Pak, diberikan lagi oleh negara Pak. Jadi samanya orang ter-PHK dikasih Pak duit lagi Pak setiap bulan selama 6 bulan Pak, dikasih sama negara. Itu cuma dia kerjaan Pak. Itu perbedaannya Pak antara BPJS Kesehatan dan BPJS Tenagakerjaan. BPJS Kesehatan hanya memberikan pelayanan saja Pak, tapi BPJS Tenagakerjaan tidak hanya memberikan pelayanan, tapi juga memberikan santunan Pak. Kalau terjadi apa Pak, dengan misalnya dari meninggal dunia, cacat dan sebagainya Pak, orang nggak bekerja, upahnya dibayar siapa? BPJS Kesehatan berikan santunan itu Pak. Itu perbedaannya. Terus yang saya lanjut Pak, saya menerangkan tentang kenapa Pak Undang-Undang 1945 ini kemudian amanah konstitusinya Pak, amanah konstitusinya itu agar seluruh Indonesia itu masyarakat pekerja Indonesia dilindungi dalam jaminan sosial Pak. Kita tahu sendiri Pak, supaya tidak ada lagi Pak di Indonesia itu namanya negara orang miskin Pak. Betul Pak, orang miskin biasanya Pak nggak punya penghasilan Pak, terkadang Pak hari ini dapat 10.000, besok nggak punya dapat 10.000, betul nggak Pak? Terus anak-anaknya sakit dan sebagainya, makanya ada PBI Pak, Pembagian Iuran untuk BPJS Kesehatan. Tapi pertanyaannya Pak, yang mencari kerja Pak, yang mencari kerja terus meninggal dunia, anak istrinya terlantar, itu jadi angka miskin lagi, betul Pak? Oleh karena itu Pak, negara nggak kepengen Pak ini bahwa jadi miskin lagi Pak. Terus yang kedua Pak, rentang Pak, punten Pak, kita tahu pemulung Pak, pemulung itu bisa dikatakan miskin, bisa juga dikatakan rentan Pak. Rentan terhadap apa Pak? Rentan terhadap sosial ekonomi Pak, rentan terhadap misalnya dari apa dia meninggal dunia, jadi miskin lagi Pak, betul Pak? Itu Pak, negara tidak kepengen seperti itu Pak. Agar negara pengennya bahwa semua itu sejahtera Pak. Ini diatur dalam undang-undang oleh itu Pak. Stop kemiskinan, tingkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja Indonesia bersama Bersih Kerja, itu slogannya Pak. Sehingga makanya kita buat MOU juga dengan Pak Kapolri seperti itu Pak.
Nah, saya lanjut Pak tentang manfaat bebas kerja. Jadi saya pengen nyampaikan Pak, bebas kerja itu manfaatnya apa sih? Supaya nanti pas Bapak datang ke masyarakat Pak, datang ke masyarakat misalnya aja mungkin Pak, masyarakat ada di sekitar kita, dia seorang misalnya pedagang sayur keliling Pak, betul Pak, pedagang keliling Pak. Padahal itu tetangga kita Pak. Tolong sampaikan saja Pak. Mungkin bilang sama pedagang sayurnya, Pak, Bapak udah keliling-keliling terus kecelakaan yang nabung siapa Pak? Biayanya dari mana Pak? Pasti dia akan bingung. Bapak udah nabung belum Pak? Udah nabung. Emang cukup tabungannya Pak untuk membayar kalau jadi kecelakaan? Pasti enggak, bilang. Betul enggak? Belum lagi ternyata anak istrinya Pak yang harus tinggalkan kalau terjadi meninggal dunia. Betul Pak? Nah Pak, amanah saya yakin Pak, apapun agamanya Pak, apapun agamanya, kalau kita memberikan itu hal yang benar, itu berpahala, betul nggak? Kalau kita sampaikan itu ada yang benar, itu berpahala. Masa kita berpikir sama mereka kalau terjadi apa dengan mereka, bagaimana dengan mereka ya? Itu Pak, itu luar biasa Pak. Apapun agamanya itu pasti pahala Pak, memikirkan orang lain. Nah oleh karena itu Pak, kita mengajak Pak, bahwa manfaat dari jasa kerja Pak, khususnya kecelakaan kerja Pak. Kalau terjadi kecelakaan kerja Pak, kecelakaan kerja yang dimaksud jasa kerja Pak, dari rumahnya keluar lagi ke rumah Pak, mau bekerja apapun misalnya Pak, kembali lagi ke rumahnya Pak, itu ditanggung oleh BPJS Tenaga Pak. Misalnya terjadi kecelakaan, terjadi tutup Pak, apalagi dulu pernah ada kasus ya Pak, seorang ini Pak, seorang karyawati ya, beliau pernah ditusuk ya jam 5 subuh ya, itu dapat manfaat dari kita Pak karena meninggal dunia karena dia mau bekerja Pak. Apa bisa juga seorang pedagang ya Pak, seorang pedagang Pak, pedagang dia pagi-pagi buta datang ke pasar mau beli rempah-rempahnya gitu Pak ya, anggapnya pedagang bakso lah Pak, pedagang bakso keliling. Kemudian balik lagi ke rumahnya, kemudian nanti sore-sore dia dagang lagi Pak, 24 jamnya Pak untuk pedagang itu Pak, itu kita lindungi Pak ya. Manfaatnya apa Pak? Kalau terjadi misalnya kecelakaan yang ada hubungan dengan pekerjaan Pak, maka dia masuk dalam rumah sakit Pak, biaya proses pengobatannya Pak itu unlimited Pak, tidak berbatas Pak. Wih, kok bisa Pak tidak berbatas? Iya, karena undang-undang mengatur Pak, undang-undang mengatur bahwa biaya proses pengobatan untuk tenaga kerja yang kecelakaan kerja sampai sembuh, berapapun biaya sampai sembuh. Dan itu kalau rumah sakit daerah Pak, rumah sakit daerah itu di kelas 1. Kalau rumah sakit daerah swasta itu Pak, swasta itu dari sama itu di kelas 2 Pak. Tapi harus lebih baik daripada kelas 1 aja rumah sakit daerah. Seperti itu Pak. Dan dia perawatannya bagaimana? Tenang dok, ya tenang Bapak Ibu sekalian. Pokoknya seluruh biaya pengobatan itu kita tanggung. Walaupun misalnya Pak Punten, posisi tahun ini Pak dari Riau Pak ada kasus kecelakaan kerja Pak, mau pulang kerja sampai sekarang dia masih koma Pak. Dari tahun 2018 Pak sampai sekarang Pak, biaya pengobatannya sudah sampai 7,5 miliar Pak. Kita tanggung, masih kita tanggung Pak. Orang yang nakal masih koma Pak. Ya, nggak boleh putus nggak boleh putus kata saya. Kalau orang nggak punya duit, Pak ikut saja biar dia tinggal sekali. Nggak boleh Pak. Pokoknya sampai dia sembuh, itu Pak. Nah, pertanyaannya Pak, selama orang nggak kerja itu Pak berapa tahun nggak kerja, betul Pak? Selama dia masih aktif sebagai peserta di sekitar kerjaan, gajinya tetap akan dibayar oleh BPJS Kerjaan Pak. BPJS Kerjaan tetap akan dibayar Pak. Itu luar biasa itu negara Pak. Nah, ini Pak yang saya bilang tadi Pak. Santunan tidak mampu bekerja Pak, 100% upah 1 tahun itu TBR 100% Pak. Dia nggak bekerja Pak, dirawat di rumah sakit, kemudian selama 1 tahun dia nggak bekerja, maka gajinya nggak boleh dipotong oleh pekerjanya Pak. Apalagi misalnya Pak, gaji seorang pedagang kecil Pak masuk rumah sakit kecelakaan, toh dia nggak bisa berdagang, betul Pak? Dari mana penghasilannya Pak? Nggak bisa berdagang, betul Pak? Penghasilannya itu akan dibayarkan oleh BPJS Kerjaan Pak. Selama 1 tahun dia doyan di rumah sakit, ini nggak masalah Pak. Ini di rumah sakit nih, 1 tahun karena sakit, karena kesalahan kerja, 1 tahun itu nggak bayarkan Pak. Misalnya saja rata-rata gajinya 1 juta 1 bulan dia dapat, misalnya dari penghasilan dia berdagang, kita akan bayarkan Pak. 1 juta 1 bulan sampai 1 tahun kita bayarkan. Dia di rumah sakit, Bapak tenang aja Bapak di rumah sakit, nama yang penting Bapak sembuh, gaji Bapak, penghasilan Bapak akan kita bayarkan. Itu namanya santunan tidak mau bekerja Pak. Setelah 1 tahun berobat, ya akhirnya Pak, Allah lebih menyayangi dia, Tuhan lebih menyayangi dia Pak, dipanggil Pak, meninggal dunia juga akhirnya Pak. Maka anak istrinya Pak itu diberikan santunan oleh negara melalui BPJS Kerjaan sebesar 48 kali gaji Pak. Misalnya saja Pak, pedagang ini upahnya 1 juta, maka dia akan dapat 48 juta Pak.
48 juta. Kemudian ditambah lagi biaya pemakaman Pak 10 juta. Ditambah lagi santunan berkala selama 2 tahun Pak, ahli warisnya dapat 12 juta Pak. Nah, kalau dia punya anak Pak yang masih sekolah dari TK SD sampai SMA sampai perguruan tinggi Pak, itu dibiayai oleh negara Pak. Jadi dari TK itu sampai perguruan tinggi Pak, negara akan membayar Pak. Jadi beasiswanya sampai lulus kuliah Pak. Luar biasa Pak, bayarnya cuma hanya 16.800 Pak yang dibilangin Pak Pimpinan Cabang. Bayar 16.800 Pak. Hari ini masuk pedagang itu, besok terjadi kecelakaan terus meninggal dunia, kita langsung bayar Pak. Anaknya kita bayarkan sampai lulus kuliah Pak, maksimal 2 orang anak. Kalau kita bilang berapa sih maksimalnya, itu 174 juta Pak. Ya, untuk beasiswanya. Baik, berapa biaya pemakamannya? Biaya pemakamannya Pak 10 juta Pak, lumayan Pak untuk kawalan, betul nggak Pak? Kemudian berapa santunan meninggal dunia Pak? Santunan meninggal dunianya Pak 48 juta Pak. Pak bilang Pak nanti Pak kita setiap bulannya dia tidak dapat penghasilan Pak selama 2 tahun. Kita akan berikan Pak 500.000 per bulan selama 2 tahun Pak. Kita bayarkan Pak penghasilan hilang itu walaupun tidak 1 juta sebagai itu Pak. Betul Pak? Itu Pak, itu manfaatnya Pak. Jadi artinya Pak, keinginan negara kalau tenaga kerjanya, kalau pedagang, kalau pencari kerja itu meninggal dunia, maka anak istrinya nggak keleleran karena akan dapat manfaat negara melalui bisikan kerja, gitu Pak. Terus ini yang perlu Pak, jaminan kematian. Tadi saya bicara tentang jaminan kecelakaan kerja Pak. Kalau dia meninggal dunia dapat 48 juta, tambah 10 juta, tambah 12 juta, tambah 174 juta Pak. Ya, ini kalau misalnya benar Pak, program satunya program jaminan kematian. Program jaminan kematian ini Pak, meninggal dunia tenaga kerjanya, apapun penyebabnya Pak, itu dapat 42 juta Pak. Yang dapat siapa Pak? Betul yang dapat siapa Pak? Ahli waris betul Pak, kalau nggak dapat tenaga kerja, saya lari Pak. Kan tenaga kerja meninggal dunia, betul Pak. Yang dapat ahli waris akan dapat 42 juta Pak. Untuk Pak, apapun penyebabnya Pak, termasuk kemarin Pak, paling banyak kita membayarkan jaminan kematian porsi di tahun 2021 di bulan Juli, betul Pak? Puncak-puncaknya COVID, betul Pak? Itu Pak, langsung signifikan Pak, pembayaran situs gitu. Orang meninggal dunia karena COVID, itu 98% Pak, kita membayarkan karena COVID, 42 juta. Gak ada yang tahu Pak, COVID, tiba-tiba kemarin tetangga kita lagi ngobrol, karena sakit langsung meninggal, gitu Pak. Oh, langsung seperti itu Pak, 40 juta, termasuk Pak, punten nih Pak, bunuh diri pun Pak, ini ditanggung Pak oleh BPJS Tenaga asalkan mati Pak dibalik, asalkan berhasil bunuh dirinya. Iya, kalau sampai nggak ada tanggung Pak, kalau segitulah dia sakit ya. Artinya Pak, saya tanya Pak, apapun penyebabnya selain karena kecelakaan kerja Pak, karena kecelakaan kerja biayanya karena satunya lebih besar, ya Pak ya. Jadi bukan karena kecelakaan kerja, maka jaminan kematian ini ditanggung sebesar 40 juta untuk ahli warisnya Pak. Nah, baik Pak, kalau seandainya Pak, pedagang tadi Pak ikut di kita menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja minimal saja Pak, sudah 3 tahun Pak, menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja 3 tahun Pak, maka terus meninggal dunia Pak, anaknya Pak itu dapat beasiswa lagi Pak, dari TK sampai lulus kuliah Pak dapat beasiswa dari BPJS Tenaga Kerja Pak. Itu Pak, itu pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi. Terus yang kedua, pencegahan dan penanganan ketidakpatuhan pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja Pak. Di sini ada bahasanya Pak, pencegahan dan penanganan ketidakpatuhan. Bahasanya ini Pak, berarti kalau ada juga Pak urusan yang tidak patuh, itu juga bisa menjadi dasar masuk dalam MOU ini, betul nggak Pak? Terus yang ketiga Pak, bantuan pengamanan Pak. Biasanya Pak untuk Pak, satu demo gitu. Ini juga ada Pak MOU-nya. Terus yang keempat Pak, peningkatan kapasitas dan pemaparan sumber daya manusia Pak. Ini akan saya jelaskan Pak, peningkatan kapasitas dan pemaparan sumber daya manusia ini juga betul Pak. Tadi dijelaskan Pak, bahwa sebenarnya Pak di kita itu Pak, kita tahu Pak, kita ini orang yang luar biasa, selalu berhubungan dengan masyarakat, betul Pak, dengan masyarakat Pak, memberikan sosialisasi yang terhadap masyarakat apa yang diinginkan negara disampaikan kepada masyarakat. Cuma ada satu Pak, sebenarnya Pak, Bapak ini orang-orang yang sangat berpotensi. Tadi disampaikan Pak Pimpinan Cabang bahwa kita punya Pak, punya namanya kalau ada bapak saudara, kalau ada bapak tetangga yang belum punya pekerjaan,
itu bisa menjadi agen penggerak jaminan sosial kami, Pak. Agen penggerak jaminan sosial ini, Pak, itu tadi, Pak, jelaskan. Tenaga kerja bayarnya 16.800, Pak, satu orang, satu bulan, betul, Pak? Pada saat diakuisisi, artinya pada saat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, kenapa? Saya misalnya Mbak Kipas deh, ini Pak Sabukti, Pak ya, Pak Sabukti, saya Pak Sabukti, terus saya punya saudara yang belum bekerja, Pak Sabukti. Saudara saya jadikan agen BPJS Ketenagakerjaan, agen penggerak jaminan sosial ketenagakerjaan. Saya bilang sama saudara saya, pertama, kalau dia bisa mendapatkan pekerja informal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, Pak, orang itu kan bayarnya 16.800, Pak. Maka 10.000-nya, Pak, itu untuk agen perisai, ya. Kemudian, Pak, setiap bulannya lagi, Pak, orang itu kan bayarnya harus komunitas loh, Pak, bayarnya itu enggak? Setiap bulan paling enak bayar harus satu, Pak, paling enak. Maka setiap bulannya, Pak, itu dapat 15%, Pak, dari total iurannya. Artinya, Pak Subekti bilang sama saudaranya itu juga mengentaskan pengangguran, Pak. Yang kedua, saudaranya juga akan ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan, Pak. Kalau terjadi apa-apa, maka juga akan terlindungi. Yang ketiga, Pak, ada penghasilan lebih. Betul nggak, Pak? Ya cica-cica lah Pak dengan saudaranya lah, seperti terserah lah, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Nah, yang kelima, Pak, itu pemanfaatan sarana prasarana. Artinya kita bisa, Pak, sosialisasi kapan dimanapun kita MOU, kita lakukan bersama-sama, Pak. Dan juga kegiatan yang lain sepakati, Pak. Nah ini, Pak, ini juga kita lanjutin, Pak, dengan tahun 2022 lagi, Pak. Di tahun 2021 sudah kerjasama, MOU-nya 1 tahun, tahun 2022 diperpanjang lagi, Pak. Ini salah satunya adalah dukungan peranan keterkaitan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, Pak. Artinya, Pak, banyak tenaga kerja informal yang belum tahu tentang apa BPJS Ketenagakerjaan, Pak. Ya, ini kita pengen sosialisasi, Pak. Nah, di sini, Pak, ada surat telegram juga dari kabar Polri, Pak. Ini surat telegram ini, Pak, itu pelaksanaan sosial program BPJS Ketenagakerjaan juga untuk kegiatan pendampingan, Pak, oleh masyarakat nelayan mendapatkan dinas air, dan juga di sini, Pak, dalam rangka pendampingan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan pekerja formal seperti para pedagang, supir angkut, asisten rumah tangga, dan tenaga kerja lainnya dengan mendapatkan babin kertas, Pak. Ini, Pak. Jadi, Pak, surat telegram dari Pak Kapolri ini, Pak, kenapa Bapak juga yang juga biasanya hidup di masyarakat, Pak, ya, kami lebih canggih, kami itu tahu, Pak, Bapak lebih canggih dari kami, ya, karena Bapak itu orang-orang yang dipercaya di masyarakat. Apapun dari Bapak, orang akan percaya sama Bapak. Nah, terus oleh karena itu, Pak, inilah salah satunya, Pak, pemerintah masuk melalui Bapak sekalian.